Pak Arifin. Kemudian saya juga pernah mengajarkan biologi di tahun kemarin di kelas 11 itu bersama Bu Susiani. Selamat siang Bu Susi, juga hadir di sini. Oke. Nah, sebelum saya men-sharingkan pengalaman saya menjadi guru pembelajar selama setahun, ya karena ini tahun kedua saya ya di The Brito, saya ingin menceritakan sebuah kisah sederhana, gitu ya, tentang persahabatan dua orang biksu, Bapak Ibu. Nah, persahabatan dua orang biksu ini sangat dekat, bahkan seperti saudara. Kemudian, di kehidupan selanjutnya, mereka mengalami reinkarnasi dan ternyata dipertemukan dalam kondisi yang berbeda. Sahabat pertama menjadi malaikat dan ditempatkan di tempat yang indah. Sahabat yang kedua menjadi seekor cacing yang ditempatkan di seonggok kotoran sapi. Nah, ketika dipertemukan seperti ini, maka malaikat yang merasa ini sahabat saya sayang sekali dengan sahabat saya rindu sekali dengan sahabat saya, maka saya ingin mengupayakan sahabat saya dan mengajak sahabat saya untuk ikut bersama saya menuju tempat yang lebih layak. Tetapi si cacing justru memilih kotoran kesayangannya dan membenamkan diri di dalam kotoran tersebut. Akhirnya, malaikat pun dengan sangat kecewa dan sedih hati meninggalkan sahabatnya di kotoran kesayangannya. Nah, apa makna yang ingin saya ambil dari cerita sederhana itu, Bapak Ibu? Sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah, apakah kita di sini ingin seperti cacing tersebut yang hanya terdiam di dalam zona nyaman kita, atau kita mau diajak berkembang bersama sahabat kita, kolega kita, rekan kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, menjadi seorang guru pembelajar itu artinya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Kalau kita sudah mulai keluar dari zona nyaman, otomatis kita akan melalui proses. Nah, tentu saja proses ini tidak mulus-mulus begitu saja. Apalagi Bapak Ibu, Suster, Frater ya, mungkin yang lebih banyak pengalaman daripada saya gitu, juga mengalami pergulatan di dalam proses menuju keluar dari zona nyaman sebagai seorang guru. Nah, namun bagaimana kita memaknai bahwa proses yang kita alami, baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan, ataupun kesedihan menjadi proses yang bahagia. Dan sampai saat ini, saya selalu melatih diri untuk ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya selalu menghitung karunia yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Apakah kita perlu harus punya banyak bakat untuk menganggap itu sebuah karunia? Tentu saja tidak. Hal yang sederhana, Bapak Ibu, dari kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa sarapan pagi ini dan berangkat kerja dengan bersemangat, energi kita cukup, kita bisa bekerja baik hari ini, dan sampai pada titik kita merasakan bahwa peran kita sebagai guru itu adalah karunia. Itu adalah proses yang sungguh membahagiakan, rasa syukur. Rasa syukur itu kita mengalami proses yang bahagia. Ketika kita sudah mengalami rasa syukur setiap hari, bagaimana kita mensyukuri peran kita sebagai guru, maka lama-kelamaan kita akan mencintai pekerjaan ini. Dan saya mulai mencintai pekerjaan ini. Dan secara alami ya Bapak Ibu, kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita ingin memberikan lebih. Betul ya? Maka ketika kita mencintai peran kita sebagai guru, pekerjaan kita sebagai guru, maka kita ingin terus-menerus memberikan lebih untuk pekerjaan ini, untuk lembaga ini. Nah, lalu bagaimana proses konkret saya, proses nyata saya ketika saya mulai mencintai pekerjaan ini dan ingin memberikan lebih, maka di situ saya harus belajar dan terus belajar. Dalam 1 tahun ini, Bapak Ibu, ini saya sharing saja tentang cerita saya selama setahun ini ya. Apa yang sudah saya pelajari secara konkret di tempat ini gitu. Yang pertama, saya belajar untuk menerima kondisi saat itu di awal sampai dengan sekarang. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu tahu, saya sedikit cerita ya. Sebelum saya mengajar di The Brito, saya mengajar di sekolah menengah pertama SMP. Yang mana pada saat itu kondisi masih luring, masih tatap muka. Dan anak-anaknya pun laki-laki dan perempuan seperti itu.
Kemudian pas awal pandemi, saya mendapat kesempatan bekerja di De Brito, maka di situ situasi, kondisi sangat berkebalikan dengan yang sudah saya alami setahun sebelum saya di De Brito. Yang pertama, memang ya, soal materi, soal pengetahuan dari SMP ke SMA, saya harus belajar lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, dilihat dari muridnya, dulu saya mempunyai murid laki-laki perempuan, sekarang muridnya laki-laki semua gitu. Kemudian yang ketiga, ya kondisinya dulu saya sempat mengajar di SMP itu adalah luring tatap muka, saat ini daring, hingga saat ini pun tetap daring. Jadi di situ saya belajar menerima kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, proses belajar saya selama setahun di tempat ini, karena saya saking sudah mulai mencintainya ya, dan ingin belajar lebih, saya belajar Francisca Indri bersama rekan-rekan saya. Francisca Indri, ini gurumu ya? Francisca Indri. Jadi saya juga belajar bersama rekan-rekan saya. Dulu di kelas 11 saya bersama Bu Susi ya, karena kan saya guru baru, jadi didampingi oleh Bu Susi. Di situ saya juga mendapat hal baik yang bisa saya pelajari dari beliau. Kesabaran, cara beliau mengemas gambar-gambar, di edit-edit dan lain sebagainya, sehingga anak-anak begitu paham dengan apa yang ingin disampaikan. Saya belajar itu. Kemudian sekarang saya mengajarkan biologi di kelas 12 bersama Pak Ipin. Nah, di sini juga saya belajar apa? Belajar menjadi guru yang merdeka, ya, di mana menyederhanakan sesuatu materi biologi yang rumit menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian saya juga belajar cara metodologi gimana supaya siswa itu aktif di suasana daring, itu juga saya pelajari dari kedua rekan hebat saya ini. Nah, misalnya lagi banyak sekali ya teman-teman rekan saya yang kalau misalnya saya ingin cerita, itu bisa satu persatu bisa saya sebutkan ya. Misalnya melalui acara ini sendiri ya, saya diminta Pak Kartono 2 minggu yang lalu ya, hampir 2-3 minggu yang lalu untuk menjadi narasumber. Sebetulnya di situ saya beranggapan bahwa inilah proses belajar saya gitu. Saya diajak oleh rekan saya seperti malaikat tadi ya dan seorang cacing itu untuk berkembang. Ayo kita sama-sama belajar dan kamu diberi kesempatan untuk menjadi pembicara di tempat ini, menjadi narasumber dan membagikan ya kisah saya yang sederhana ini. Kemudian satu lagi ya, mungkin di sini ada Pak Prih mungkin. Dulu tahun lalu saya disupervisi oleh Pak Prih, kemudian saran beliau adalah sebaiknya bahwa pembelajaran itu tidak hanya teori, tidak hanya ya materi saja, melainkan harus ada pembelajaran nilai yang ditanam di dalamnya. Karena pembelajaran nilai inilah yang sebenarnya yang akan dibawa di kehidupan anak murid kita. Kadang-kadang materi bisa dilupakan oleh anak murid kita, tetapi nilai yang kita ajarkan, yang kita tanam pada mereka itu menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh anak murid kita, peserta didik kita. Nah, di situ semenjak Pak Prih bilang seperti itu, pada supervisi yang pertama kalau tidak salah, saya selalu berusaha untuk menghadirkan pembelajaran nilai di setiap pembelajaran biologi yang saya ajarkan kepada anak-anak. Jadi tidak hanya materi atau tidak hanya teori saja. Begitu. Nah, proses belajar lainnya yang saya dapatkan di tempat ini selain dari rekan dan kondisi yang ada, saya juga belajar bersama anak-anak itu sendiri. Ya. Anak-anak luar biasa ini dititipkan di lembaga ini, itu di situ saya belajar banyak dari mereka. Saya belajar menjadi apa? Saya belajar menjadi kakak bagi mereka. Saya belajar menjadi orang tua bagi mereka juga. Kalau Bapak Ibu tahu, saya anak bungsu, jadi saya tidak pernah punya adik ya sebelumnya. Paling ya adik sepupu gitu jauh-jauh. Tetapi untuk di dalam proses saya dari kecil sampai sekarang saya anak bungsu, jadi nggak pernah punya adik. Tapi di tempat ini saya belajar untuk menjadi seorang kakak, pendengar yang baik, penasehat yang baik untuk ya teman-teman anak-anak kita ini. Saya juga belajar menjadi orang tua bagi mereka. Bapak Ibu tahu sendiri saya juga belum menikah gitu ya. Jadi tapi saya di sini belajar untuk itu, belajar memahami mereka, belajarkan menanamkan nilai-nilai yang ingin dan diharapkan oleh Pak Prih tadi berdasarkan nasihat dan sarannya.
ya. Di situ misalnya nih, pada saat pembelajaran kelas 11 itu kan materinya tentang tubuh manusia, fungsi fisiologis, kemudian anatomi dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran nilai yang ingin saya tanamkan pada saat itu dan saya sering kali ajarkan kepada anak-anak peserta didik saya itu adalah bagaimana mereka mencintai tubuh mereka. Bahwa kesehatan yang mereka terima hari ini itu ya karunia dari Tuhan dan haruslah dijaga. Karena pada saat itu kebetulan materi biologi saya adalah tentang tubuh manusia. Ya, selain saya mengajarkan bagaimana mencintai tubuh mereka sendiri, saya juga seringkali menyisipkan bahwa cintailah juga, hormatilah juga tubuh orang lain. Artinya bagaimana? Ada salah satu materi pelajaran Bapak Ibu, sistem gerak ya, sistem gerak manusia begitu. Kemudian ada materi yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu lebih cenderung rentang mengalami osteoporosis dibanding laki-laki karena ya perempuan mengalami menstruasi, perempuan mengalami kehamilan yang mana kalau hamil gitu kalsium, kebutuhan kalsium itu juga diambil dari tulang-tulang ibu gitu ya. Jadi di situ saya menyisipkan pembelajaran nilai bahwa mereka ini loh, hormatilah ibumu. Hormatilah ibumu, hargailah ibumu. Kalau kamu punya adik perempuan, jagalah dia. Seperti itu. Kemudian ketika pembelajaran sistem reproduksi misalnya ya, saya di situ menjelaskan atau saya menampilkan dan memberi soal gitu tentang mau nggak mau memang harus tahu ya tentang anatomi tubuh perempuan juga, fisiologis yang di dalam reproduksi perempuan. Di situ saya selipkan, menanamkan bahwa pentingnya menghormati dan menghargai tubuh lawan jenis mereka. Itu juga sangat penting. Jadi saya menyisipkan sedikit seks edukasi di situ. Nah, itu yang saya alami pembelajaran juga bersama anak-anak. Nah, dari apa yang saya pelajari, saya menyadari bahwa saat ini guru itu memiliki peran baru, Bapak Ibu. Di era seperti ini, di masa seperti ini. Peran baru itu menyadarkan saya bahwa saya harus menempatkan diri sebagai model yang selalu ingin belajar dan berjejaring. Mengapa? Karena pengetahuan, teknologi itu selalu berkembang. Dan pembelajaran seumur hidup bagi seorang guru itu sangat penting. Dan saya menyadari itu, sehingga saya menempatkan diri sebagai model yang selalu mau belajar dan berjejaring. Kalau Bapak Ibu mengikuti saya mungkin atau berteman dengan saya ya di sosial media gitu, WhatsApp atau Instagram gitu, saya seringkali men-share hal-hal kayak kesehatan, resep makanan. Nah, itu pada dasarnya saya ingin ini Bapak Ibu, saya ingin mau selalu belajar dan berjejaring. Nah, supaya apa? Setidaknya yang melihat kalau itu memang murid saya, ini loh kesehatan, ini loh resep makanan yang sehat seperti itu. Ini loh cara diet makanan yang sehat gitu. Seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Kemudian yang pertama, peran baru di era sekarang itu adalah sebagai sumber daya motivasi dan inovasi. Kaitannya dengan ini artinya peran guru bukan lagi hanya mengajarkan materi, tapi pendamping tadi. Ketika kita bisa mendampingi anak, kita bisa memahami anak dan memahami dunianya, maka kerap kali ide dan inovasi itu muncul karena kita sudah paham dunia mereka seperti apa, permasalahan yang mereka hadapi, kesulitan dalam pembelajaran seperti apa. Sehingga kita bisa menemukan ide dan inovasi untuk mengemas pembelajaran ini lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, peran baru guru di era ini adalah sebagai narasumber terbatas dan fasilitator. Artinya guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran. Melainkan bagaimana tadi cara guru mengemas pembelajaran supaya lebih mandiri dan kreatif. Harapannya kita memberi kesempatan pada peserta didik untuk menemukan hal-hal baru, untuk memecahkan masalah dengan mandiri.
Sehingga ketika kita menjadi fasilitator, itu artinya kita memberdayakan anak untuk apa? Untuk lebih percaya diri, untuk lebih berani menjadi otentik, untuk berani berani tampil berbeda ketika kita memberdayakan anak. Dan saya sungguh bersyukur karena atmosfer di De Brito ini itu sudah membangun budaya memberdayakan ini, sehingga anak dituntut untuk menjadi otentik dan percaya diri serta berani tampil berbeda. Nah, lalu kegiatan apa, pembelajaran biologi apa yang sudah saya terapkan? Ini ya Bapak Ibu ya. Di tahun lalu bersama Bu Susi kami merancang beberapa metode. Nah, metode-metode ini pun, kegiatan-kegiatan pembelajaran ini pun saya terinspirasi ya dari saya memahami dunia mereka tadi. Mereka butuhnya apa toh? Mereka sebetulnya punya apa toh yang ingin kita lihat? Nah, yang pertama saya pernah menerapkan kegiatan pembelajaran biologi debat. Itu di materi sistem respirasi atau pernapasan. Di situ saya dan Bu Susi membuat tema-tema khusus gitu ya, untuk setiap tema 2 kelompok pro dan kontra. Dan ekspektasi saya terhadap kedua kelompok itu ternyata melebihi itu gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada kejutan di situ. Ternyata anak-anak kita itu mereka jauh melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Ya, jadi malah justru saya yang belajar dari percakapan dan perdebatan mereka. Gitu. Kemudian ada diskusi tanya jawab antar sesama teman, antar sesama kelompok. Itu juga saya juga terkejut karena ternyata pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan kepada temannya, kelompok lain, itu adalah pertanyaan yang tidak pernah saya pikir sebelumnya. Saya belajar untuk mengemas kegiatan ini dan saya menemukan kejutan itu. Nah, kemudian ada juga kegiatan belajar yang kemarin itu ada game sederhana dan virtual lab. Ini saya kemas supaya lebih variatif ya, kegiatannya tidak hanya itu saja, tetapi mereka juga melakukan aktif dalam mengoperasikan komputer. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya juga pernah menerapkan kegiatan pembelajaran biologi dengan literasi dengan topik yang ditentukan, jadi anak-anak diberi tugas, dan saya juga menemukan kejutan, ternyata setelah mereka kumpulkan tugas-tugas mereka, baik itu poster, baik itu video pembelajaran atau apapun itu, saya melihat bakat-bakat lain yang ada di anak-anak kita. Poster misalnya, oh anak ini ternyata pintar gambar, oh anak ini ternyata pintar desain. Ketika membuat video misalnya ya, video teman sebaya ini, oh anak ini pintar berbicara, berani tampil. Saya bisa menemukan bakat-bakat itu dengan metode-metode ini, tidak hanya memasukkan materi saja. Kemudian ada praktikum sederhana di rumah, ini juga baru dilakukan di kelas 12 bersama Pak Ipin. Halo Pak Ipin. Harapannya mereka tidak hanya di depan komputer saja gitu ya, tetapi ada hal yang dilakukan di rumah, yaitu menanam tanaman gitu, terus melaporkan hasil diskusi. Baik, cukup sekian Bapak Ibu Romo Frater Suster. Mohon maaf apabila ada salah kata. Harapannya apa yang saya sampaikan bisa memberi semangat gitu ya, dan kita sebagai guru, marilah kita menjadi guru yang pembelajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak ST. Bu Indri, terima kasih. Waktu yang saya berikan kepada Anda tepat 20 menit, tidak lebih, tidak kurang. Tepuk tangan untuk Bu Indri untuk sesi pembuka kali ini. Jadi tutup dulu, share Ibu. Bapak Ibu rekan-rekan pendidik yang ada dimanapun juga, yang siang hari ini bergabung di kelas virtual Inspirasi Pendidik Kolese De Brito, selamat datang dan selamat bergabung. Dan forum ini bisa menjadi kesempatan kita untuk berbagi bersama. Silahkan nanti pada sesi tanggapan atau ingin berbagi pengalaman juga kami berikan ruang untuk itu.
Nah, kita akan lanjut pada penyaji yang kedua, Pak Nova Tri Utomo. Pak Nova, 20 menit ke depan, waktu untuk Anda. Silakan. Mau konfirmasi terlebih dahulu, Pak Kartono, apakah slide saya terlihat? Terlihat, bisa Oke. dibesarkan, dipenuhkan, suara juga jelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kartono atas waktu dan kesempatannya, dan selamat siang kepada Bapak Ibu Guru Pendidik, Romo, Frater, Suster yang masuk dalam ruang virtual ini. Izinkan saya, Nova Tri Utomo, untuk berbagi kepada Bapak Ibu Guru, Romo, Frater, dan Suster sekalian berkaitan dengan tema diskusi kita, sharing kita, yakni menjadi guru pembelajar. Nah, sebelum masuk ke apa yang menjadi pengalaman saya berkaitan dengan yang namanya guru pembelajar, saya merasa kok setiap manusia itu hidup selalu dinamis dan selalu bergerak. Kemudian tiba-tiba gitu ya, saya merasakan bahwa ada sebuah kesempatan. Nah, kesempatan itu membawa saya ke SMA Kolose de Brito ini. Nah, saya merasa kok wadah ini atau tempat ini itu sebagai wahana baru bagi saya. Meskipun sama-sama payungnya Yesuit gitu ya, sama-sama payungnya Yesuit, saya itu alumni Sanata Dharma, sama-sama payungnya Yesuit SMA Kolose de Brito ini, saya juga tidak kemudian menyepelekan karena sama-sama payungnya, tapi karena konteksnya itu berbeda. Nah, ini bahwa konteks yang berbeda ini mengharuskan saya, mewajibkan saya untuk selalu terus belajar mengenai esensi sekolah, esensi kolese, dan esensi relasi antar teman ini. Jadi saya merasa menjadi pribadi yang dinamis ketika saya ditantang oleh keadaan. Nah, berikutnya gitu ya, langkah awal apa yang saya lakukan ketika saya bergabung di SMA ini. Saya akan mengenalkan dulu bahwa saya ini adalah seorang muslim gitu ya, seorang muslim di mana berani berani untuk mengambil sebuah peluang gitu di tempat di mana ini adalah tempat yang baru bagi saya, yakni di SMA Katolik yang ada di Jogja. Nah, dari sini saya merasa kok ya, yang namanya tempat yang berbeda ini itu pun harus tetap selalu belajar. Artinya apa? Bahwa saya yakin ketika saya belajar kelak gitu ya di SMA De Brito ini, saya akan merasa benturan-benturan itu ada. Karena apa? Karena saya merasa bahwa ini situasi yang baru. Situasi yang saya sendiri gitu ya, sebagai minoritas di sini. Kalau bisa boleh dikatakan itu adalah sebagai minoritas di sini. Nah, tapi karena kesempatan itu bisa jadi tidak hadir 2 kali, saya tetap mencoba itu. Dan sampailah pada pertanyaan ketika awal mula saya bekerja. Ketika awal mula saya bekerja di sini, ada sebuah pertanyaan yang cukup menantang saya. Pertanyaan itu dari teman saya bahwa, Pak Nova, apakah nanti Pak Nova tidak merasa bingung karena Pak Nova sendiri sebagai orang Muslim dan melamar bekerja di lembaga Katolik ini? Jawab saya adalah, saya dididik di Sanata Dharma, payung Yesuit, dan SMA De Brito itu adalah payung Yesuit. Tapi saya minta jika diperbolehkan nanti saya bergabung di SMA ini, saya juga ingin belajar dari Bapak, belajar dari teman-teman bahwa untuk memahami itu juga membutuhkan sebuah proses. Nah, proses dan keyakinan itulah yang sampai detik ini saya terus geluti gitu ya, sebagai seorang Muslim yang bekerja di SMA Kolose de Brito. Nah, untuk yang kedua ya, dalam memahami gitu ya, dalam memahami tradisi atau budaya yang ada di sekolah, saya diberikan kemewahan-kemewahan yang ada di sekolah ini gitu ya. Kemewahan-kemewahan itu tidak lain tidak bukan itu berasal dari fasilitas yang diberikan oleh lembaga itu sendiri mengenai apa yang ada gitu ya di perpustakaan, semacam buku-buku panduan tentang kolese, dan yang kedua adalah sharing-sharing dari
teman-teman saya, kolega mengajar ataupun karyawan itu pun juga bagian dari dinamika yang terjadi dalam pengalaman saya. Nah, proses adaptasi ini tuh tidak mudah karena lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi bahwa saya tercebur atau saya menceburkan diri di sebuah kolam yang baru di mana nilai-nilainya itu sendiri pun cukup berbeda. Nah, yang berikutnya adalah ketika saya bertemu dengan siswa. Ketika saya bertemu dengan siswa, saya merasa bahwa yang pertama adalah mereka menghargai saya itu karena profesionalitas saya. Artinya bahwa mereka siswa ini tidak pernah mempermasalahkan gurunya adalah seorang yang beragama yang berbeda. Nah, dari sini saya memahami bahwa siswa pun perlahan belajar gitu ya untuk menerima orang yang berbeda. Saya pun harus belajar untuk menerima peserta didik gitu ya, siswa yang saya ajar itu dengan latar belakang tidak hanya beda agama, tapi juga berbeda asalnya. Nah, jadi proses belajar itu pun terus menerus gitu ya. Nah, seperti pengalaman saya gitu ya, saya pernah gitu ya pengalaman bahwa saya pernah lupa bahwa siswa ini berasal dari berbagai macam daerah. Tiba-tiba saya nyeletuk menggunakan bahasa Jawa ketika mengajar. Nah, dari inilah kemudian saya tergerak bahwa ada sebuah pertanyaan, Pak, kalau bisa jangan ada kosakata bahasa Jawa, gitu kan? Ini karena saya memahami bahwa banyak siswa yang berasal dari daerah. Nah, dari hasil pertanyaan-pertanyaan itu atau pernyataan-pernyataan dari siswa itu membuka saya gitu ya, membuka kembali saya bahwa oh iya, dari sini dari apa ya, evaluasi dari siswa ini saya belajar bahwa saya harus memposisikan diri agar apa ya, semua orang itu bisa terlayani gitu ya. Oke. Yang berikutnya, nah, belajar berproses. Ketika berada di dalam kelas, sebagai guru pun saya belajar terhadap siswa gitu ya. Nah, Debrito sekali lagi memberikan kemewahan bagi saya bahwa menawarkan konsep-konsep yang kemudian konsep-konsep itu bisa diimplementasikan dengan tidak mudah, tapi dalam pemahamannya itu dibahasakan secara mudah. Nah, konsep ini disebut sebagai kura personalis. Jadi saya memahami konsep kura personalis ini sendiri sebagai bagaimana kita mampu memahami peserta didik kita yang jumlahnya 100, setiap dari orang itu memiliki karakter berbeda-beda. Nah, ini yang saya menjadi tantangan saya ketika mendidik bahwa dalam satu kelas itu kita bisa saja harus bersikap banyak gitu ya, bisa bersikap banyak, tapi jangan lupa dengan goal setiap pembelajaran. Nah, komunikasi dua arah ini menjadi penting karena apa? Dari sini saya bisa belajar memahami kebutuhan siswa, memahami apa yang sedang dirasakan siswa, karena terkadang yang sedang dirasakan siswa ini, misalkan ada musibah, ada masalah dan yang lain-lain, ini membuat siswa itu sendiri menjadi apa ya, menjadi susah dalam berdinamika di kelas. Maka saya merasa sebagai guru bahwa hal ini menjadi penting gitu ya, kura personalis. Nah, yang berikutnya adalah melayani. Melayani di sini saya pahami sebagai satu. Saya menyadari profesi saya sebagai pendidik, sebagai guru, saya harus mengajak mereka dan menjadi role model mereka untuk berbuat setidaknya hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang etis. Nah, dari sini tanggung jawab besar muncul. Tanggung jawab besar itu untuk selalu menjadi role model ya, menjadi role model agar apa? Siswa itu terinspirasi. Jujur, guru itu adalah seseorang yang mampu menginspirasi orang lain, yakni siswa, di luar orang tua. Jadi saya juga belajar untuk berperan sebagai role model yang baik. Selain itu, ada yang disebut apa ya, sebagai pamong atau pengayom gitu ya. Jadi
ketika siswa merasa gundah gulana gitu ya, merasa apatis terhadap sebuah pelajaran, bagaimana kemudian saya sebagai pendidik memposisikan gitu ya, memposisikan diri itu sebagai pamong atau sebagai teman mereka, agar apa? Agar masalah-masalah yang setidaknya mengganggu capaian kompetensi peserta didik itu kita bisa mengatasinya. Dan akhirnya sebagai pendidik kita atau saya gitu ya, mendorong agar siswa itu memiliki apa ya, pengetahuan yang utuh. Yang kedua itu kaitannya sama konsep tentang 5C 1L de Brito. Compassion, conscience, komitmen, kompeten, dan compassion itu sendiri. Ini berkaitan dengan sekolah sebagai harapan. Jadi sebagai guru yang sadar dan bekerja di sebuah lembaga gitu ya, saya merasa kok SMA ini gitu ya sebagai rumah kedua bagi saya. Nah, rumah kedua bagi saya ketika apa? Satu, saya di sini belajar tentang nilai gitu ya, belajar tentang nilai apapun di sini. Dan nilai-nilai itu adalah sesuatu hal yang baru juga ketika saya terjun di sini. Nah, ketika ini sesuatu hal yang baru, menurut saya tawaran-tawaran akan nilai ini adalah sebuah kemewahan gitu ya. Dan saya sebagai guru di sini dibiarkan untuk mengajari belajar tentang nilai. Tapi ketika dibiarkan juga dari pihak sekolah juga mendampingi. Nah, jadi membiarkan untuk belajar terlebih dahulu, kemudian juga mendampingi dalam proses-proses untuk mencapai sebuah nilai itu. Nah, selain itu, sekolah itu saya pahami sebagai sebuah pemberi harapan. Nah, pemberi harapan di sini itu seperti apa? Seperti siang ini. Siang ini itu bahwa saya sebagai guru muda diberi harapan untuk melakukan proses pengembangan diri. Nah, harapan ini menurut saya salah satu kesempatan yang bisa saya iakan untuk apa? Ya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana apa yang saya dapatkan selama sebagai guru itu setidaknya bisa saya sharingkan, dan setidaknya paling tidak ada nilai-nilai yang bisa Bapak, Ibu, Suster, Romo itu dapatkan gitu ya. Yang berikutnya adalah sebagai guru saya juga berdamai dengan situasi. Nah, merujuk pada Universal Apostolic Preference yang saya pahami sebagai pertobatan itu ya. Jadi saya di sini belajar banyak sekali gitu. Belajar banyak sekali tentang apa ya? Istilah-istilah yang kemudian istilah itu harus saya pahami gitu, bahwa menurut saya istilah ini menurut saya menarik gitu ya, UAP itu. Kenapa menarik? Karena ini tidak hanya sebatas gitu ya, tidak sebatas kepentingan dari orang Katolik gitu ya. Saya anggap kepentingan dari orang Katolik saja, tapi ini juga kepentingan seluruh umat manusia. Nah, kepentingan seluruh umat manusia berkaitan dengan yang namanya apa? Satu, radikalisme beragama. Karena maraknya radikalisme beragama, otomatis ini juga berbenturan dengan yang namanya hak asasi manusia. Jadi banyak sekali ya teror bom gitu kan, banyak sekali diskriminasi berdasarkan agama. Nah, ini menjadi keprihatinan juga bahwa saya juga harus belajar tentang itu. Selain itu berkaitan dengan kerusakan lingkungan alam. Nah, kerusakan lingkungan alam ini juga menjadi bagian fokus manusia secara menyeluruh, tidak hanya Bapak Suci Paus itu yang menyusun tentang UAP ini. Jadi di mana bumi itu menjadi tempat tinggal kita. Nah, hal-hal sederhana ini pun dari UAP ini saya juga belajar tentang itu. Nah, selain itu ada kemiskinan dan pendampingan anak muda. Nah, untuk yang pendampingan anak muda, dinamika anak muda hari ini itu kan cukup
cukup cepat gitu, dinamikanya cukup cepat, maka saya gitu ya sebagai generasi yang lahir terlebih dahulu mau tidak mau dipaksa harus belajar dengan situasi itu. Nah, menurut saya UAP ini sendiri sebelum kita masuk ke sana gitu ya, sebelum kita masuk ke UAP sendiri, saya merasa bahwa saya harus selesai terlebih dahulu. Jadi pertobatan saya gitu ya harus selesai terhadap situasi diri saya terlebih dahulu sebelum masuk kepada UAP itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah kolektif dan kolaboratif. Nah, saya bersyukur bahwa di SMA ini gitu ya, saya diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan guru-guru yang hebat gitu ya, bahwa guru-guru yang hebat ini juga sebagai apa ya panutan bagi saya, memberi ruang bagi saya untuk selalu berkembang. Nah, wujud konkret dari kesempatan-kesempatan itu adalah bagaimana kemudian kita didorong gitu ya, kita sebagai guru yang muda didorong untuk selalu mengembangkan diri. Dan selain itu ketika kita diberi kesempatan oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran esensial. Saya sebagai guru PPKN yang berada di rumpun IPS sekitar 1 tahun lebih yang lalu, kita berdiskusi mengenai bagaimana kita mencapai, bagaimana kita menuju ke yang dimaksud pembelajaran esensial tersebut. Nah, akhirnya kita berdiskusi, kita menyusun kembali susunan materi yang ada, dan proses itu sangat dinamis dan proses itu sangat menyenangkan. Kita belajar saling mendengarkan dan kita belajar untuk saling menanggapi satu sama lain. Nah, menurut saya kolektif dan kolaboratif rekan kerja ini menurut saya luar biasa itu. Selain itu juga hal ini terjadi antara apa ya relasi saya dengan siswa. Jadi karena di situasi yang dinamis ini juga ini mendukung saya untuk melakukan hal-hal yang saya rencanakan ini, yakni kolektif dan kolaboratif. Setidaknya hal mendasar berkaitan dengan sharing saya ini dulu, dan berikutnya saya akan menge-sharekan berkaitan dengan pengalaman saya ketika pembelajaran PPKN, terutama yang saya ambil ini adalah contohnya pembelajaran kelas 12. Nah, jadi pengalaman saya ketika mendampingi gitu ya, pelajaran PPKN di kelas 12, ada satu materi namanya itu adalah materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya kemudian langsung berpikir bahwa banyak anggapan bahwa pelajaran IPS itu adalah pelajaran hafalan, pelajaran yang hanya menjadi tambahan dan semacamnya. Nah, saya pengen merubah paradigma itu bagaimana agar pelajaran ini itu menantang. Jadi pelajaran PPKN itu menantang dan selain menantang juga memiliki manfaat kepada orang lain. Nah, hal ini saya munculkan ketika apa? Saya melihat ada materi dan kemewahan materi ini. Nah, kemewahan materi ini akhirnya saya saya lihat gitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan di materi ini dan bermanfaat bagi orang lain. 2 menit lagi Pak Nova. Oh ya, pada saat itu pandemi ya kan, pada saat itu pandemi dan saya merencanakan bahwa teman-teman gitu ya, para siswa itu untuk membantu orang lain. Ini seperti apa yang ada dituliskan di sekolah, man for with others. Membantu orang lain dengan cara apa? Dengan cara apa yang kalian miliki. Nah, karena apa? Saya menyadari bahwa siswa-siswa ini adalah orang yang melek teknologi. Nah, saya memanfaatkan siswa ini yang melek teknologi untuk membantu. Karena apa? KD-nya cocok. KD-nya yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu sisi kemanusiaan atau kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya mengajak mereka untuk melakukan tugas branding image dan kurang lebih gitu ya hasilnya semacam ini. Nah, ini hasil-hasil yang beberapa siswa itu kemarin sempat kumpulkan gitu ya sebagai tugas dan ada laporannya juga. Itu dari saya Pak Kartono dan terima kasih telah diberi kesempatan untuk sharing. Selamat siang. Baik, Pak Nova, terima kasih.
slide Anda yang terakhir tentang pempek itu ya. Waktunya Terima sangat kasih. tepat siang ini, Pak Nova. Ya. Pak Nova, terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu berikan pada sajian Pak Nova hari ini. Silakan untuk ditutup dulu, Pak Nova. Ya, sebentar Pak SD. Ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan pendidik dari berbagai penjuru yang sudah hadir di ruangan ini. Sesi siang hari ini adalah kelas inspirasi pendidik seri ke-7. Mengambil topik menjadi guru pembelajar. Tadi pada sesi yang pertama Ibu Indri sudah menyampaikan, lalu Pak Nova pada sesi baru saja, dan sekarang bagian ketiga sebelum kita nanti masuk ruang diskusi adalah Pak Heri Istianto. Waktu 20 menit untuk Pak Heri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kartono. Suara saya terdengar cukup jelas ya Pak Kartono ya? Jelas Pak Heri. Baik, juga jelas. Bapak Ibu dan rekan-rekan pendidik semuanya, selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari kelas inspirasi mendidik ini yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi atau sharing ya tentang pengalaman saya sebagai guru begitu ya, sekaligus menjadi guru pembelajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung juga, Bapak Ibu guru dari berbagai penjuru ya ini ya. Ada yang dari ini teman-teman saya juga dari Jaringan Informasi Sekolah JIS dan juga Google Educator siang hari ini bergabung dari teman-teman guru penggerak juga ada yang bergabung. Terima kasih teman-teman semua dan tak lupa untuk teman-teman guru De Brito ya yang siang ini selalu bersemangat ya untuk mendengarkan cerita dari teman-teman kita. Bapak Ibu semuanya, tadi kalau Bu Indri itu bercerita tentang guru pembelajar itu diawali dengan cacing gitu ya, biksu yang berinkarnasi menjadi cacing gitu ya. Nah kalau Pak Nova tadi bercerita tentang keberagaman, maka kalau saya sebagai guru TIK atau informatika, saya ketika diajak Pak Kartono untuk menjadi pembicara pada siang hari ini, saya mencoba mencari di Google begitu ya. Guru pembelajar itu apa gitu kan? Ada hubungannya informatika begitu. Guru pembelajar ketika saya cari di Google itu yang berada di 10 besar Google itu semuanya terlink ke websitenya Kemendikbud gitu ya, Kementerian Pendidikan di sana. Nah ternyata ketika saya runtut guru pembelajar dan terusnya akhirnya masuk ke bagian yang programnya Pak Nadiem Makarim itu yang guru Merdeka Belajar gitu ya, Merdeka Belajar dan akhirnya juga, masuk juga ke dalam guru penggerak begitu dan saya merasa bersyukur di tahun ajaran ini bisa bergabung dengan teman-teman dari sekolah lain ya untuk menjadi pendamping guru penggerak bagi teman-teman guru. Nah, yang terlintas dalam benak saya ketika saya mendengar guru pembelajar itu ada 4 hal atau 4 bagian besar ya dari pengalaman saya mengajar, mendidik selama hampir lebih 17 tahun ya di SMA Klose De Brito. Itu yang pertama, ketika saya mendengar guru pembelajar itu adalah guru yang selalu belajar gitu ya. Jadi setiap hari saya itu selalu belajar, setidaknya seminggu sekali gitu ya. Melihat materi apa yang akan saya berikan kepada para siswa, kemudian mengolah, mengevaluasi, kemudian besoknya diberikan lagi kepada para siswa kayak gitu. Ya karena kebetulan di De Brito itu ada kelas paralel begitu ya, 5 sampai 9 kelas paralel sehingga ketika mengajar di kelas yang pertama itu nanti tidak sempurna, nanti bisa disempurnakan di kelas yang lain seperti itu. Jadi proses belajar itu juga terjadi ketika saya menjadi pendidik atau pengajar bagi para siswa. Kemudian yang kedua, ketika terlintas dalam benak saya sebagai guru pembelajar itu ketika saya dulu mengajar dari mata pelajaran matematika ke TIK gitu ya. Itu saya harus banyak melakukan adaptasi atau penyesuaian, harus banyak belajar hal baru begitu ya. Bagaimana saya ditantang di sana, saya diberi challenge untuk mempelajari tentang bidang baru begitu ya yang bagi saya saat itu juga tidak mudah begitu. Kemudian yang ketiga di 2 tahun ajaran ini atau di selama pandemi ini dari proses model pembelajaran luring ke daring begitu ya, ini juga membutuhkan energi yang besar gitu ya untuk belajar bagaimana
saya harus menyesuaikan materi-materi belajar saya, kemudian saya harus menyesuaikan dengan persiapan, kemudian ketika saya di struktural, saya juga tidak hanya menyediakan atau memberikan fasilitas untuk diri saya, tapi juga untuk guru yang lain begitu ya. Bagaimana saya supaya para guru itu bisa menggunakan media yang nantinya bisa digunakan untuk belajar para siswa gitu ya. Jadi ini membutuhkan energi yang besar juga buat saya. Kemudian yang terakhir adalah ketika saya sebelumnya dari guru mata pelajaran ya, guru mata pelajaran informatika TIK, kemudian masuk ke dalam struktural ya di bagian kurikulum karena saya di situ harus banyak belajar ya tentang kurikulum yang sebelumnya mungkin saya tidak banyak tahu begitu ya, tetapi saya menyanggupi tantangan itu ya. Dalam benak saya ketika saya menjadi guru, saya dulu tidak pernah berpikir saya masuk ke dalam struktural begitu ya. Jadi bukan cita-cita saya sebenarnya masuk dalam struktural ini. Jadi bagi saya ini adalah mengalir begitu saja seperti itu. Jadi 4 hal ini yang terlintas dalam benak saya ketika saya mendengar kata guru pembelajar. Nah, sebagai seorang guru kita itu harus belajar ya seperti yang disampaikan Pak Kartono tadi bahwa untuk belajar guru itu harus beradaptasi ya. Nah, ketika beradaptasi itu hal yang pertama yang saya lakukan adalah selalu melihat konteks ya, melihat apa yang ada di depan mata kita gitu ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berrelasi, berkomunikasi, itu kita selalu melihat konteksnya. Karena berasal dari konteks itu kita bisa menyesuaikan dan juga bisa berrelasi dengan yang lain. Dan juga memiliki rasa penasaran yang tinggi ya terhadap bidang yang saya geluti, bidang teknik informatika, itu dengan cara otodidak. Ya, saya dulu banyak belajar secara mandiri ya daripada dari kuliah ataupun ketika dari pelatihan-pelatihan gitu. Jadi yang banyak masuk ke dalam diri saya adalah ketika saya belajar secara mandiri atau belajar otodidak. Kemudian yang kedua, untuk beradaptasi, saya juga bergabung dengan teman-teman guru ya dari komunitas guru FGMP tingkat Sleman kayak gitu ya. Kemudian BTKP, Balai Tekomdik ya. Saya banyak berrelasi dengan guru-guru TI ataupun yang bukan TI yang saat itu mengembangkan learning management system yang seperti digunakan di Brio ini ya, yang sekarang bernama Jogja Belajar. Ya, saya dulu bergabung di jaringan informasi sekolah di Balai Tekomdik itu tahun 2007 sampai 2013, kemudian pensiun dari sana begitu ya. Tapi saya punya banyak pengalaman di sana, punya banyak teman-teman yang selalu memiliki semangat ya untuk belajar tentang teknologi-teknologi yang baru. Kemudian yang terakhir ini yang terbaru adalah guru penggerak. Ya, saya bersyukur bisa mengikuti seleksi di sana dan bisa lolos. Dan ini adalah kesempatan bagi saya juga untuk belajar ya dengan teman-teman guru dari sekolah-sekolah lain yang hebat-hebat ya. Calon-calon guru penggerak ini bagi saya menjadi inspirasi bagi saya sebagai seorang guru yang sesungguhnya begitu ya. Jadi saya banyak terinspirasi ketika mereka mengajar ya dengan guru TK, dengan guru SD begitu ya. Saya sangat senang ya ketika bergaul dengan teman-teman guru TK ini karena mereka mengajarnya ternyata sangat bersemangat begitu ya. Mungkin berbeda dengan style saya sebagai guru SMA begitu ya, yang kalau mengajar itu serius kemudian kurang banyak gojekan kayak gitu. Tapi kalau dengan teman-teman guru TK, guru SD ini sangat menyenangkan sekali. Ya, ini menjadi inspirasi bagi saya juga. Kemudian yang ketiga adalah untuk beradaptasi itu saya perlu mengikuti kompetensi ini sebagai challenge ya bagi saya bagaimana supaya saya itu dibandingkan dengan guru-guru yang lain itu seperti apa begitu ya. Saya mengikuti kompetensi tingkat kabupaten, tingkat nasional juga begitu. Ini ketika menjadi guru saat ingin menjadi guru yang anti mainstream gitu ya, bukan guru-guru yang biasa saja. Jadi saya harus punya keunggulan, harus punya keunikan gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti kompetensi-kompetensi di bidang saya ya tentu saja ya, dalam media pembelajaran, dalam bidang blog dan seterusnya.
Kemudian ini sebagai salah satu standar ya sebagai seorang guru, maka saya juga harus memiliki sertifikat-sertifikat yang dapat diakui secara nasional ataupun internasional ya. Ini bergabung di Oracle Education, kemudian di Google Educator ya. Ini sebagai sarana saya untuk supaya saya juga maksudnya saya itu seperti apa gitu ya, apakah keterampilan atau kemampuan saya itu diakui begitu ya. Nah, ini sebagai bagian dari saya untuk beradaptasi. Kemudian yang kelima, saya sangat senang ketika saya mendampingi para siswa yang memiliki minat dalam TI begitu ya. Jadi di kelas 10, 11, 12 gitu ya, pasti ada anak-anak itu yang memiliki keunikan atau memiliki keterampilan yang lebih daripada siswa-siswa yang lain ya. Ada sekitar 2 sampai 5 siswa gitu ya, setiap angkatan itu anak-anak yang unik, yang maksudnya tidak saya berikan bekal itu, tapi mereka memiliki keterampilan itu ya, keterampilan programming yang lebih daripada teman-teman yang lain. Maka anak-anak itu kemudian saya tarik, mereka punya banyak pertanyaan di situ. Saya juga belajar dari mereka juga ya, bagaimana mereka membuat program, membuat aplikasi seperti itu. Ini bagian dari saya juga untuk belajar. Kemudian belajar dengan guru yang lain ya. Di sekolah ini memiliki ekosistem belajar yang baik. Jadi ini adalah kesempatan bagi saya untuk belajar ya. Setiap guru di SMA Close Brito ya menurut saya memiliki kelebihan-kelebihan atau keistimewaan yang bisa saya pelajari dari mereka begitu ya. Hal-hal yang positif, praktik-praktik baik itu saya olah dalam diri saya, kemudian sebisa mungkin saya terapkan juga dalam hidup saya. Nah ini sebagai seorang guru itu harus belajar, maka dia juga harus beradaptasi. Nah, keunggulan pribadi ya, keunggulan pribadi. Bagi saya bekerja itu adalah kesempatan bagi saya untuk berbuat baik gitu ya. Jadi kalau dalam hidup saya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore ya, atau mungkin lebih, ada sekitar 8 jam yang saya gunakan untuk bekerja, kemudian 8 jam itu nanti untuk keluarga, 8 jam atau waktu selebihnya untuk istirahat begitu ya. Maka kalau bisa saya hitung itu 30% dari hidup saya itu saya gunakan untuk bekerja. Jadi saya memiliki pandangan atau mungkin bagian dari diri saya gitu ya, bahwa bekerja itu adalah kesempatan berbuat baik bagi saya, sehingga ketika dalam bekerja saya seminimal mungkin ya untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang lain terluka itu saya seminimal mungkin untuk itu. Maka kalau mungkin ada teman-teman saya yang sakit hati nggak suka sama saya begitu ya, itu saya pasti setiap hari selalu mengaku dosa pada Tuhan begitu ya, untuk berdoa mengampuni dosa-dosa saya seperti itu. Jadi bagi saya bekerja itu adalah kesempatan berbuat baik, jadi saya gunakan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik ya untuk lembaga ini. Nah, yang menjadi keunggulan pribadi saya seorang pribadi yang tekun, kemudian telaten begitu ya. Saya sangat menyukai yang berkaitan dengan planning, perencanaan gitu ya, karena planning, perencanaan itu adalah bagian dari kesuksesan seperti itu. Kemudian belajar dari kegagalan ya. Belajar dari kegagalan ini maksudnya jadi ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba itu saya sering banyak gagalnya sebenarnya ya daripada berhasilnya. Tapi saya tidak pernah berhenti ya untuk mencoba terus kayak gitu. Ya jadi yang ketika saya tampilkan itu ketika saya mungkin pernah menang, kemudian lolos seleksi dan terusnya itu banyak yang saya tampilkan. Tapi saya juga banyak mengalami kegagalan ya ketika saya itu. Sehingga itu menuntut saya itu memiliki mental gitu ya, memiliki mental. Jadi kalau gagal itu bagi saya sudah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Jadi mental untuk bertanding itu sudah ada dalam benak saya. Jadi kalau kalah bagi saya tidak masalah begitu ya. Karena itu kesempatan bagi saya untuk refleksi juga. Kemudian keluar dari zona nyaman gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Indri tadi ya, bahwa sebagai seorang guru kita harus keluar dari zona kenyamanan ini agar kita bisa memiliki kelebihan yang nantinya kita manfaatkan untuk para siswa. Kemudian saya juga dalam pandangan pribadi saya itu guru yang mau berusaha untuk bekerja keras gitu ya, menampilkan yang terbaik ya untuk bekerja teliti, detail dan seterusnya.
Kemudian yang saya lihat dari pribadi saya dalam bekerja selama 17 tahun ini, kalau saya renungkan gitu ya, saya memiliki sedikit kelebihan ketika berkomunikasi mungkin ya dengan pihak luar itu ketika saya menjadi di panitiaan ini ya di Debrito itu ada banyak kepanitiaan yang membuat saya harus banyak belajar ya. Dulu ketika salah satunya dalam pencarian dana begitu ya, berrelasi dengan alumni kayak gitu, ketika pameran pendidikan kayak gitu ya. Saya merasa memiliki keterampilan itu mudah begitu ya. Saya mencari dana 10 juta, 20 juta kayak gitu ya, 50 juta dari teman-teman yang lain itu saya merasa senang ketika akhirnya dana itu masuk dan menurut saya itu karena keterampilan kita dalam berkomunikasi. Ya itu menjadi penting ya dan membuat keterampilan yang nyaman itu akan membawa kita menjadi lebih baik. Kemudian saya tipe yang menurut saya ya kreatif, berusaha mencari terobosan atau peluang gitu ya yang saya rasakan. Jadi salah satu buktinya ketika dalam pembelajaran daring gitu ya dulu dari luring menjadi daring, bagaimana sekolah ini harus tetap berjalan ya menggunakan media apa yang perlu digunakan ya, menggunakan Google Classroom atau menggunakan Learning Management System ya. LMS Moodle itu yang digunakan di Debrito sudah digunakan di Jogja Belajar sejak tahun 2007. Ya, di Debrito baru aktif digunakan sejak tahun 2017 ya. Saat itu pernah saya gunakan juga untuk mengajar para siswa untuk mata pelajaran teknik informasi. Jadi saya berusaha untuk mencari terobosan peluang yang bisa saya gunakan ya, bisa saya bagikan untuk lembaga ini. Kemudian kalau saya sadari ya sebagai pribadi yang pembelajar itu saya ketika menerima pekerjaan dari struktural dari direksi, saya berusaha untuk taat ya pada pimpinan, bukan sekedar taat secara fungsional saja ya, bukan siapa atau mungkin tidak sekedar menjalankan tugas saya, tapi saya berusaha untuk optimal begitu dan juga sepenuh hati ya, ikhlas menjalankan semua tugas yang diberikan pada saya begitu ya, dengan sepenuh hati begitu. Jadi saya selalu melihat ya orang yang di atasan saya itu sebagai pribadi yang memiliki value ya. Jadi saya taat pada value yang ada dalam pribadi orang itu, sehingga ketika pribadi orang itu menyuruh apapun saya pasti akan mengerjakan itu. Ya itu seperti ketaatan Santo Ignatius ya. Seperti itu. Nah, hal baik yang ada dari lembaga ini dan dukungan yang mendukung ya, kolega yang mendukung dan untuk tumbuh. Saya bersyukur bisa bekerja di SMA Kolese Debrito. Yang pertama karena lembaga ini memberikan kesempatan yang besar ya bagi saya untuk mengembangkan diri. Ya, selalu memberikan kesempatan bagaimana saya mencari eksplorasi, mengikuti kompetisi ya, diberikan waktu seperti itu ya. Dengan layanan siswa juga tetap terlayani. Jadi lembaga ini memberikan kesempatan yang besar bagi saya, bagi teman-teman juga ya untuk mengembangkan diri. 2 menit lagi Pak Iri. Baik, teman-teman yang kompeten di bidangnya ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kita memiliki teman-teman yang cukup kompeten di bidangnya. Kemudian konteks siswa yang beragam ini juga membuat saya untuk bersemangat ya untuk selalu belajar dan juga tumbuh ya, karena kita memiliki siswa-siswa yang memiliki nilai lebih ya, beragam dari berasal berbagai provinsi, itu membuat kita untuk selalu belajar. Kemudian yang saya syukuri juga bahwa lembaga ini memiliki idealisme ya, dari segi manapun ya, ini selalu saya syukuri ya, dari segi pedagogi, profesionalisme, fasilitas ya, itu yang saya rasakan ya. Lembaga ini memberikan peluang yang besar, ada idealisme di sana, dan ini saya sangat senang dengan model-model seperti ini ya. Lembaga selalu memfasilitasi setiap individu dalam lembaga ini untuk mengembangkan idealismenya. Terakhir dari saya, menjadi guru pembelajar itu adalah guru yang terus memperbaharui diri dan juga ilmu ya, terbuka terhadap perubahan dan memiliki impian yang akan diwujudkan. Ya, teman-teman guru muda ini harus memiliki impian. 2-3 tahun, 5 tahun yang akan datang saya punya impian apa ya, dan itu pasti nanti akan terwujudkan
selama energi itu nanti akan mengikuti imajinasi, apa yang akan kita bayangkan di sana pasti akan tercapai. Ya, itu yang selalu saya lakukan ketika saya menjadi guru. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan pendidik, sharing dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, waktunya saya kembalikan pada Bapak Kartono. Terima kasih Pak Eri, tepuk tangan untuk Pak Eri. Ya, tadi yang punya impian adalah guru muda ya. Bagi guru senior, 5-4 tahun lagi akan masuki pensiun, gitu ya. Tidak, masih panjang. Terima kasih Pak Eri untuk paparan Bapak melengkapi atau juga menjadi sisi lain dari paparan 3 teman semuanya. Ada Bu Indri dengan rentang waktu tahun kedua, Pak Nova dengan dinamika yang tadi sangat khas saya, seorang Muslim, terjadi di Brito ini. Pak Heri dengan dinamika pembelajaran bersama teman-teman di luar de Brito. Saya akan persilakan tanggapan dari Bapak Ibu, Romo, Suster. Kita terbuka ini dari guru untuk guru dan kita bersama-sama hadir di tempat ini. Monggo silakan. Lisan boleh, angkat tangan atau menulis di forum chat. Silakan. Kita masih cukup waktu sampai 35 menit ke depan. Di dalam forum chat isinya terima kasih, matur nuwun, terima kasih, mantap, menginspirasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu menanggap di forum chat. Ada pertanyaan, ada tanggapan, atau barangkali ada sharing lain, pengalaman yang berbeda dari sekolah Bapak Ibu masing-masing? Teman-teman yang dari de Brito maupun dari yang dari berbagai sekolah yang lain. Silakan. Mari. Barangkali ada situasi berbeda di tempat Anda, silakan. Ya, terdengar ada yang membuka mikrofon, silakan. Saya Pak Kartono. Pak Martin, silakan Pak Martin. Monggo. Terima kasih Pak Kartono. Nah, sebelumnya menarik apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber dan di awal tadi Pak Kartono memberikan semacam apa ya, kalau saya mengatakan doktrin ya. Bagaimana seorang guru itu yang namanya belajar itu tidak akan berhenti begitu. Yang tadi sudah disaringkan juga bagaimana ketiga teman di de Brito dalam proses menjadi seorang guru yang tidak hentinya untuk belajar ya, tidak hanya memperbarui materi tetapi dalam kondisi situasi apapun itu. Nah, pertanyaan saya untuk ketiga narasumber dalam prosesnya ketika Bu Indri, kemudian Pak Nova dan Pak Heri mencoba untuk selalu memperbarui diri. Nah, apakah muncul yang namanya, saya mengatakan bukan hambatan atau kendala ya, tantangan terbesar yang pernah Bu Indri, kemudian Pak Nova, Pak Heri hadapi apa untuk menjadi seorang, dalam tanda kutip, guru pembelajar begitu ya. Nah, ketika melihat bahwa itu sebagai tantangan, nah bagaimana kemudian Anda bisa menaklukkan tantangan itu, dan itu bukan menjadi suatu hambatan yang kemudian membatasi proses Anda menjadi seorang guru pembelajar seperti itu. Terima kasih Pak Kartono. Terima kasih Pak Martin. Kita tidak pernah bicara tentang halangan, hambatan, tapi Pak Martin memakai istilah tantangan. Ini satu cara berpikir yang optimistik. Bagaimana ketika Anda membarui diri menghadapi tantangan-tantangan? Tantangan terbesar apa yang pernah Anda alami? Pak Nova dulu, silakan. Lalu Bu Indri dan Pak Heri, silakan. Ya, terima kasih Pak Kartono. Terima kasih Pak Martin atas pertanyaannya. Jadi begini Pak Martin, kalau pengalaman saya gitu ya, saya menyadari saya itu bukan orang PPKN, tapi de Brito dengan legowo mau menerima saya untuk mengajar PPKN. Karena apa? Karena lowongannya pada saat itu adalah memang PPKN. Tapi di sini ketika saya mengajar PPKN itu sendiri yang bukan asal usul saya gitu, ketika bersekolah di Sanata Dharma, saya mengajukan prasyarat pada diri saya. Yang pertama, jangan sampai gitu ya, jangan sampai diri saya itu kehilangan yang namanya sejarahnya gitu. Dalam artian bahwa itu karena saya berasal dari
pendidikan sejarah. Jangan sampai saya itu kehilangan khas sejarahnya ketika kemudian saya mengajar PPKN. Dan jangan sampai PKN itu terlalu sejarah. Maka saya berusaha ketika mengajarkan PPKN itu ketika saya membahas gitu ya tentang peristiwa dan yang lain-lain, saya percaya bahwa di dalam setiap peristiwa itu pasti ada penyebabnya. Nah, konteks atau konsep kausalitas dalam sejarah itulah yang kemudian saya gunakan untuk apa ya, sekiranya memecahkan sebuah peristiwa. Jadi ini sih pengalaman saya begitu, Pak Martin. Terima kasih. Pak Nova, terima kasih. Pak Eri? Tantangan terbesar membarui diri, Pak Eri? Ada tantangan? Tantangan yang saya hadapi ya sebagai seorang guru pembelajar yang pertama adalah tentu saja dalam keseharian ya kita sebagai seorang guru itu yang pertama adalah rasa bosan gitu ya. Rasa bosan itu pasti ada. Ya, ada masa-masa di mana saat kita sebagai seorang guru itu mungkin di titik terendah begitu ya. Kita rendah motivasi, kemudian kepercayaan diri kurang dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan kalau saya mengalami rasa bosan itu adalah dengan cara memberikan challenge atau tantangan pada diri saya gitu ya. Saya mengikuti seleksi-seleksi atau lomba-lomba atau saya bergabung dengan teman-teman guru yang lain seperti itu. Itu yang saya lakukan kalau berkaitan dengan rasa bosan. Kemudian tantangan yang terbesar bagi saya yang kedua adalah kegagalan begitu ya. Kegagalan. Jadi dalam diri saya sering banget ya mengalami gagal kayak gitu ya. Itu yang membuat diri saya kemudian menjadi down begitu ya, kemudian menjadi tidak bersemangat gitu ya, dan ini melemahkan saya untuk belajar. Tapi yang saya lakukan kemudian adalah dengan selalu merefleksikan ya, di kolese ini ada spiritualitas Ignatian yang memberikan semangat bagi diri saya ya, bagaimana mengolah kegagalan itu, mengolah kekecewaan itu ya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Itu saja. Terima kasih Pak Eri. Bu Indri, silakan. Tantangan membarui diri. Baik, terima kasih Pak Kartono, terima kasih Pak Martin. Bagi saya sendiri, tantangan saya dalam memperbarui diri untuk menjadi pendidik yang pembelajar itu sebenarnya pada saat saya ingin kembali ke zona nyaman itu. Terkadang rasa ingin kembali ke zona nyaman itu ya karena ada perasaan lelah, ada perasaan capek, ada perasaan ya karena kita ingin kembali lagi gitu artinya. Nah, lalu bagaimana saya menghadapi ini? Saya menghadapi tantangan ini gitu ketika saya ingin kembali ke zona nyaman saya. Saya selalu mengingat kata-kata Siddhartha Gautama ya. Yang dikatakan bahwa ketika kamu bangun itu artinya kamu diberi kesempatan untuk belajar banyak hal. Dan seandainya saja pada hari itu kamu tidak banyak belajar hal, tapi setidaknya kamu belajar sedikit pada hari itu. Kalaupun seandainya kamu hari itu tidak belajar sedikit, setidaknya kamu hari itu bisa makan. Ya. Ataupun seandainya kalau kamu hari itu tidak makan, setidaknya kamu tidak sakit. Dan kalaupun pada hari itu kamu sakit, setidaknya kamu tidak mati. Sehingga kamu bisa bangun lagi kembali di hari esok dan belajar lagi. Dan mendapatkan kesempatan belajar untuk berkembang lebih banyak lagi. Seperti itu, Pak ST jawaban. Terima kasih Bu Indri menanggapi Pak Martin. Sudah angkat tangan di layar, satu Ibu Mariani kita dan satu Ibu Tiur Malaman. Betul ya? Ibu Mariani kita, silakan Ibu berbicara dari perkenalan diri sejenak. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Kartono. Baik, selamat siang jelang sore Bapak Ibu semua. Selamat Perkenalkan siang, saya Nikita dari SMA Kolese Gonzaga, guru sejarah. Ya. Jadi saya adik kelasnya Pak Nova ya kalau sama-sama pendidikan sejarah Sanata Dharma. Baik Pak Nova, ini mungkin pertanyaan saya tujukan ke Pak Nova. Apakah pernah mengalami atau menerapkan collaborative learning? Seperti kita tahu beberapa materi di dalam pelajaran sejarah, PKN, sosiologi misalnya, itu kan serumpun ya, selinear sama-sama ilmu sosial, itu ada materi yang sama, dan sepertinya kalau diajarkan
berulang, mungkin siswa itu akan merasa jenuh. Kok ada overlapping gitu ya, kayak tumpang tindih. Kemarin kan sudah diajarkan di kelas sejarah, kok ini misalnya tentang Holocaust ya, itu kan ada sisi pelanggaran HAM-nya, di PKN diajarkan, mungkin di PKN lebih ke undang-undangnya, terus kalau di sejarah lebih ke kausalitasnya, prosesnya, dampaknya, penyebabnya. Kemudian misalnya tentang konflik, di Perang Dingin itu kan seperti apa konfliknya, di sosiologi kan ada juga ya cara meredakan konflik bagaimana. Nah, apakah di De Brito sendiri sudah sempat nih menerapkan collaborative learning antar mata pelajaran yang serumpun atau selinear itu? Misalnya sudah, coba mungkin di-sharingkan sedikit, atau misalnya belum, apakah ada rencana ke sana? Misalnya ada, seperti apa sih rancangan collaborative learning yang ideal? Secara misalnya collaborative learning itu kan mungkin akan memudahkan anak, misalnya hanya ada satu tugas, tapi tugasnya itu akan mencakup 3 mata pelajaran tersebut. Jadi anak tentunya akan dimudahkan ya, cuma mengerjakan satu tugas, tapi di situ dia sudah dapat nilai di sosiologi, nilai di sejarah, nilai di PKN sekaligus. Misalnya seperti itu. Terima kasih kesempatannya Pak Kartono. Terima kasih Bu Mariani kita dari Gonzaga. Untuk pertanyaan untuk khusus Pak Nova, dan ini sekaligus reuni Prodi Pendidikan Sejarah. Terima kasih. Berikut Bu Tiormala terlebih dahulu untuk bertanya. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Bapak dan selamat siang rekan-rekan guru Indonesia yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Tiormala Manurung. Saya juga alumnus Sanata Dharma. Ini banyak sekali kakak-kakak tingkat saya ya. Oke, Pak, saya langsung saja ke pertanyaan saya. Tadi saya dengarkan ada salah satu narasumber yang diberi tugas untuk mengajarkan mata pelajaran lain di luar, sebagai contohnya dia tamatan dari guru bahasa Indonesia contohnya. Akhirnya diberi tugas menjadi guru mata pelajaran lain. Saya mau bertanya seperti ini. Kita tahu kita berada di negara Indonesia dan tentunya ada peraturan profesional seorang guru, di mana sekarang itu guru bahasa Indonesia diharapkan mengajar bahasa Indonesia sehingga profesionalnya jelas gitu. Nah, dengan diberikannya tugas dari sekolah menjadi guru mata pelajaran lain, apakah itu bisa dianggap profesional dan apakah dengan menjadi guru yang pembelajar, kita sudah mampu memenuhi syarat yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sekarang ini yang sangat jelas saya lihat yaitu guru PGSD ya. Sekarang tidak boleh guru SD kalau bukan tamatan dari PGSD. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiormala. Boleh tahu Ibu dari sekolah mana? Berada di mana? Oke, saya ada di Bali di sekolah swasta Tunas Daud. Ya, makasih Ibu Tiara dari Bali. Yang pertama Pak Nova, yang kedua tadi yang mengajarkan mapel lain, barangkali Pak Heri bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak Nova terlebih dahulu. Terima kasih Bu Mariani kita. Tadi membuka merek ya, kakak angkatan jadi ketahuan usianya. Terima kasih adik kelas saya di Sanata Dharma. Semoga ini menjawab jadi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nikita. Jadi awal langkah saya gitu ya, pada awal mau melakukan kolaborasi, sebenarnya awalnya itu belum terencana sekali, tapi kami diberi kesempatan gitu ya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu berkaitan dengan essential learning. Nah, dari kesempatan-kesempatan itulah ya guru IPS De Brito itu kemudian berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Saya bertanya ke PKN gitu ya. Saya pada saat itu mengajar di PKN kelas 11 dan mengajar di PKN kelas 12. Saya bertanya pada guru PKS Pak Dimas pada saat itu kelas 10. Ternyata saya menemukan materi yang sama, yakni materi tentang ancaman terhadap NKRI, dan yang kelas 11 itu juga materi ancaman terhadap NKRI. Nah, itu akhirnya apa? Kita mengintegrasikan, kita kembali gitu ya. Kita kembali
menyusun urutan kompetensi dasar. Agar apa? Satu, agar pembelajaran itu tidak berulang. Di kelas 10 dapat materi ancaman, di kelas 11 dapat materi ancaman. Cuma kompetensi dasarnya agak berbeda. Di situ ada bunyinya Ipolek Sosbud Hankam. Sedangkan yang kelas 10 tidak. Gitu ya. Itu. Dari situ akhirnya ketika susunan-susunan itu sudah jadi gitu ya. Akhirnya saya menemui gitu ya, menemui guru sejarah yang kebetulan juga pada saat itu adalah adik kelas saya namanya Christophorus Bagas. Nah, pada saat itu orangnya kalau nggak salah ada di sini gitu. Nah, saya berbicara sama Pak Bagas gitu ya pada saat itu saya sedang membahas tema ancaman. Nah, di dalam bagian atau sisi tema ancaman itu sendiri ada solusi mengatasi ancaman. Nah, kebetulan Pak Bagas sedang membahas tentang nasionalisme. Nah, dari situ akhirnya kami mengintegrasikan agar anak-anak itu mencari sebuah ancaman, kemudian ancaman itu silakan diberikan solusi atas diskusi di kelompok itu sendiri. Jadi diskusinya itu mengarah pada pokok dasarnya adalah nasionalisme, ya untuk solusinya. Yang kemudian nasionalisme yang seperti apa itu tergantung pada konteks ancamannya. Jadi awal yang sebenarnya tidak kami rencanakan untuk kolaborasi hanya sebatas untuk merancang kembali KD agar tidak berulang. Kemudian di tengah jalan kami bertemu gitu ya, kami bertemu pada materi yang bisa terintegrasi itu, dan itu adalah wujud syukur dan itu adalah kemewahan yang tidak terduga gitu. Terima kasih Bu Nikita. Terima kasih Pak Nova. Semoga cukup menjawab pertanyaan Bu Maria Nikita. Pak Eri bisa memberikan jawaban untuk Bu Tiormala. Terima kasih Pak Kartono, Bu Tiormala. Ya, ini berkaitan dengan profesionalitas kita sebagai pendidik ya. Memang kalau dalam kondisi sekarang, ketika saya menjadi guru matematika, kemudian saya berubah menjadi guru komputer itu tidak akan diakui ya sekarang ya dalam data pokok kependidikan. Itu dalam kondisi sekarang gitu ya. Tetapi pas zaman dulu saya tahun 2004 itu kebetulan dulu itu aturan belum seketat sekarang begitu ya. Bahkan dulu saya pernah menjadi nama saya dipakai untuk dosen di beberapa perguruan tinggi begitu ya. Karena dulu lulusan teknik informatika yang S2 itu sangat jarang begitu ya Bu ya. Saya memiliki NIDN ya, saya juga memiliki NUPTK gitu ya. Zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak bisa. Nah, kalau berkaitan dengan profesionalitas sebagai pendidik, tentu saja saya dulu S1-nya matematika ya, dari matematika murni. Kemudian saya mengambil akta 4 begitu ya. Teman-teman di Debrito ini juga ada yang berasal dari mata pelajaran murni ya, dari UGM juga ada mengambil akta 4. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah karena saya diberi tantangan tadi, berubah dari matematika ke komputer, kemudian saya melanjutkan kuliah S2 dulu, teknik informatika, tentu saja itu kan linear gitu ya, kemudian maksudnya linear dengan mata pelajaran yang saya ampu sekarang ya, teknologi informatika, dan puji Tuhan diakui di dalam data pokok kependidikan. Dan itu saya kalau kita lihat sebagai profesionalitas dari sebuah pemerintahan, saya juga masuk di situ karena saya lolos sertifikasi begitu ya di tahun 2011. Sehingga dari syarat profesionalitas dari pemerintah saya terpenuhi, kemudian syarat dari saya sebagai pendidik juga terpenuhi. Tentu saja untuk memberikan challenge yang lain, saya mengambil sertifikasi dalam bidang komputer itu Ibu ya. Jadi dari database, kemudian dalam bidang Oracle Education, kemudian Google Education dan seterusnya, itu untuk supaya saya juga terakui ya profesionalitas saya dari bidang keilmuan saya begitu. Sehingga ketika saya mengajar kepada para siswa itu saya juga ceritakan kepada para siswa begitu ya, memiliki guru seperti ini dan seterusnya seperti itu. Terima kasih Pak Karno dan terima kasih Pak Eri. Memang untuk di zaman sekarang tentu harus tercatat semua itu dengan profesionalitas. Bahkan saya sebelum tahun 2000 pun mengajarkan olahraga
saya sebagai guru bahasa Indonesia. Artinya bisa lintas mapel. Baik, silakan. Penanggap berikutnya, barangkali ada yang angkat tangan, berbagi pengalaman juga. Silakan. Tadi 75-an tercatat di kelas ini, sekarang masih 69. Wow. Terima kasih untuk forum ini yang masih bertahan. Pak Anang, yang dari tadi setia bersama dengan kami membuka kamera. Ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan? Silahkan, Pak. Ya, selamat sore Pak Kartono dan teman-teman. Selamat sore, Pak. Silakan. Senang banget hari ini saya mendapatkan banyak wawasan melebihi ekspektasi saya ya dari judul posternya. Nah, saya pengen tahu hal sederhana aja dari Pak Nova, dari Pak Heri, dan Bu Indri. Dari sharingnya kan tadi ketahuan banget kalau tiga pendekar ini kan kemampuannya ya, wawasan kan luas banget. Ya. Saya pengen tahu kebiasaan atau habit-habit positif apa yang terkait dengan membaca buku yang sudah menumbuhkan Pak Nova dan Pak Heri dan Bu Indri sampai sedemikian inspiratif buat kita semua. Terutama tadi Bu Indri ya, dia kentara banget, suka baca buku, kemudian mengingatnya, kemudian bisa membagikan dengan sangat fasih gitu ya. Saya pengen tahu habit dari Pak Nova dan Pak Heri dan Bu Indri tentang kebiasaan membaca buku dalam sehari-hari gitu. Demikian. Terima kasih Pak Kartono. Terima kasih Pak Anang. Untuk Pak Heri, Bu Indri, dan Pak Nova tentang habits membaca buku. Suatu saat kita bisa bertanya tentang habits menulis dari Pak Anang untuk mengajari. Silakan Bu Indri dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Kartono, terima kasih Pak Anang atas pertanyaan. Menumbuhkan habit apa? Habit yang sudah saya lakukan ya. Sebetulnya itu terkait dengan rasa ingin tahu ya. Jadi kadangkala ketika apapun itu ya, ketika anak bertanya, kemudian ketika saya melihat situasi yang seperti ini yang berbeda dari pemikiran saya, itu rasa ingin tahu itu ada. Dan rasa ingin tahu dan membuat saya tuh pada saat itu juga ingin sekali menyelesaikan apa yang ingin saya tahu. Jadi bermula dari rasa ingin tahu, kemudian ya bagaimana cara saya menjawab rasa ingin tahu saya ya dengan membaca. Membaca apa? Ya membaca banyak sumber ya, sekarang ada jurnal, kemudian ada buku dan lain sebagainya. Dan saya sangat bersyukur ya di De Brito ini bahwa gurunya juga, guru-guru di sini, karyawan juga ada sarana untuk diberikan sarana untuk membeli buku lah istilahnya seperti itu. Jadi kami ada sarana untuk itu sehingga rasa ingin tahu tadi bisa kami jawab. Seperti itu Pak Anang dari saya. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Bu Indri. Berikut Pak Nova. Terima kasih Pak Anang untuk menumbuhkan habit itu kebetulan gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Jogja dan di Jogja itu menurut saya itu fasilitas-fasilitas itu cukup mewah gitu ya. Satu adalah banyak toko buku, yang kedua itu adalah banyak kawan yang kaitannya sama gerakan-gerakan literasi dan yang lain-lain. Ini menurut saya cukup Nah, dari babat cilik itu pun diskusinya bergiliran. Salah satu yang saya ingat gitu ya pada saat itu kaitannya sama diskusi buku. Menurut saya kemudian pengetahuan, reproduksi pengetahuan baru, terus kenalan-kenalan terhadap sesuatu hal-hal yang belum kita pernah tangkap gitu dan yang lain-lain itu selalu berkembang ketika saya menjalin relasi dengan orang ini, dengan orang itu, dengan kepentingan, dengan frekuensi yang sama, itu selalu dinamis dan berkembang terus. Itu sih kalau dari saya Pak Anang. Terima kasih. Terima kasih Pak Nova. Pak Heri. Tambahkan. Terima kasih. Kebiasaan saya membaca buku itu kalau yang paling banyak dulu ketika mungkin 5-10 tahun mengajar begitu ya, masih punya semangat yang tinggi untuk membaca buku.
Jadi itu kesempatan saya terbesar dulu ketika saya membaca buku. Saya menyukai buku-buku motivasi begitu ya, motivasi pendidikan dari Renal Kasali, kemudian dari Robert T. Kiyosaki, ya, buku manajemen bisnis itu saya sangat suka. Ya, itu kesempatan saya untuk membaca buku. Kemudian setelah itu ya mungkin karena kepadatan sehingga untuk membaca buku itu waktunya kemudian menjadi berkurang begitu ya. Kadang hanya semangatnya saja yang beli begitu ya, beli banyak tetapi untuk membacanya kemudian berkurang gitu ya, atau membaca tapi baru sampai sepertiganya sudah nggak melanjutkan lagi. Itu yang saya hadapi ketika akhir-akhir ini gitu ya, untuk semangat untuk membaca buku itu bagi saya kok semakin berkurang. Saya juga kata, tapi yang saya lakukan adalah saat ini saya banyak membaca buku-buku digital begitu ya, yang ada dari perpustakaan Kemendikbud. Perpustakaan Kemendikbud itu juga ada ya buku-buku digitalnya. Saya banyak mendownload di sana ya. Kemudian koran-koran, newspaper yang terbaru itu saya berlangganan di sana seperti itu. Jadi sebenarnya kelihatan ya kalau orang sering membaca buku itu yang disampaikan, yang diucapkan itu kelihatan sekali. Kalau orang sering membaca buku itu yang diucapkan, yang disampaikan itu pasti berbeda dengan orang yang tidak pernah membaca buku seperti itu. Itu dari saya, Pak Kartono, Pak Anang. Terima kasih. Ya, Pak Heri, terima kasih untuk menjawab pertanyaan Pak Anang tadi. Bu Indri sedikit menyinggung tentang dana buku, jadi menumbuhkan habit baca buku secara sistemis, tidak mengandalkan pribadi. Lembaga ini tradisi panjang memberikan fasilitas 1 tahun ajaran, setiap bulan Agustus, September ada dana buku, silahkan untuk membelinya, lalu akan mendapatkan tukar dari yayasan. Jadi ini mau tidak mau dipaksa untuk membeli buku, baik guru maupun karyawan. Ini sebuah kesejahteraan yang bisa jadi istimewa kami dapatkan. Begitu Pak Anang. Lalu teman-teman ketahui Pak Anang, si bungsunya juga ada di Debrito ya, kelas 12, ini kelas 12. Silakan yang lain, terima kasih untuk tanggapan Pak Anang, pertanyaan Pak Anang. Ada tanggapan? Yang paling jauh dari luar Pulau Jawa, dari Kalimantan, barangkali? Jakarta sudah, Bali sudah, Jakarta ada lagi. Atau balik Debrito lagi kalau dari luar tidak ada? Saya ingin mendengar dari yang tertutup kamera. Mas Akiko Putra, barangkali bisa memberikan tanggapan, Mas. Silahkan, 1 tanggapan dari Anda. Halo? Baik. Ya, saudara-saudara, 4 tanggapan siang hari ini menjadi istimewa bagi kita. Kita akan mendengarkan tanggapan berikutnya. Saya akan beri kesempatan pada Pak Catur sebagai Kepala Sekolah untuk memberikan respon berkait dengan forum kita siang hari ini yang dihadiri oleh banyak rekan guru dari Debrito maupun dari berbagai penjuru tanah air ini. Pak Catur, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak ST Kartono. Moga-moga suara saya terdengar. Sangat jelas. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Saya sangat berbangga pada siang hari ini karena ada banyak hal yang bisa dibagikan oleh guru-guru Debrito, tidak hanya kepada guru-guru Debrito, tetapi juga kepada guru-guru yang lain. Dan ini adalah salah satu bentuk kontribusi sekolah terhadap sekolah yang lain. Kalau kita berkontribusi itu bukan berarti kita lebih kaya atau sesuatu, tapi karena ada memang kita ingin berbagi hal baik kepada orang lain. Dan kalau hal baik itu dibagikan, maka ini akan menjadi efek yang semakin berlipat-berlipat, dan harapannya adalah ada banyak hal baik tersebar di dunia luar sehingga dunia kita pun menjadi semakin baik. Ini yang pertama. Dan yang terima kasih untuk narasumber, untuk Pak Kartono dan juga untuk Bapak Ibu guru yang telah hadir pada pertemuan ini. Yang kedua, saya teringat pada tahun 86-87 itu Serikat Yesus itu mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Ciri-ciri khas pendidikan pada lembaga Yesuit.
ciri-ciri khas pendidikan pada lembaga Yesuit. Itu tahun 86 atau 87. Di sana ada 28 ciri khas, dan Pater Konselbach pada kata pengantarnya itu mengatakan bahwa ciri-ciri ini dimaksud untuk memberi visi dan tujuan bersama sekaligus standar untuk evaluasi diri. Ya, itu yang buku pertama. Dan tahun 93 itu muncul buku yang lain, Paradigma Pedagogi Ignatian, dan terakhir tahun 2019 Jenderal Arturo Sosa itu mengeluarkan sebuah buku baru, gitu ya. Judulnya adalah Sekolah Yesuit Tradisi Hidup Abad ke-21. Judulnya sangat menarik karena mempertentangkan antara tradisi sebagai sesuatu yang dalam konotasi kita lama, kuno, gitu ya, dengan suatu hidup baru abad ke-21. Nah, ada satu hal yang menarik antara buku pertama dengan buku ketiga. Ketiga buku ini bukan untuk saling meniadakan, untuk saling menggantikan, tetapi buku ini saling melengkapi, gitu ya. Mengapa perlu melengkapi? Karena konteks berbeda, konteks berubah, pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Tetapi meskipun ada penyesuaian-penyesuaian, ada satu hal menarik yang muncul dari dua buku itu. Yang pertama adalah pada buku yang pertama tahun 87-86 itu, pada ciri yang ke-8 itu muncul perkataan seperti ini, muncul ciri seperti ini. Mendorong keterbukaan untuk berkembang sepanjang hidup. Itu ciri ke-8 pada buku pertama. Kemudian pada buku ketiga, Sekolah Yesuit Tradisi Hidup Abad ke-21, ciri yang ke-10, penanda yang ke-10 itu dikatakan seperti ini, bahwa sekolah-sekolah Yesuit itu memperjuangkan pembelajaran sepanjang hidup. Ada benang merah yang sama antara buku pertama dengan buku kedua. Meskipun ada penyesuaian-penyesuaian, tahun berubah dan sebagainya, tetapi ada benang merah, ada satu hal yang sama antara buku pertama dengan buku yang ketiga. Sekolah Yesuit itu ingin mengembangkan diri menjadi sekolah yang berkembang sepanjang hayat. Nah, sekolah itu bisa menjadi sarana pembelajaran sepanjang hidup kalau komunitas-komunitas yang ada di dalamnya itu bisa berkembang terus-menerus. Kita tidak mungkin menuntut para siswa kita belajar terus kalau gurunya juga tidak belajar. Demikian juga sebaliknya. Maka proses timbal balik seperti ini sesuatu yang sangat wajar dan itu sesuatu yang sangat umum, gitu ya. Nah, kita semua tahu bahwa tugas pendidik itu kan supaya anak didik kita itu belajar, gitu kan. Tugas utama guru itu sebenarnya supaya membuat suasana supaya anak kita itu bisa belajar. Dan supaya bisa belajar, tentu gurunya harus belajar lebih dulu. Kita menuntut anak belajar tapi gurunya tidak belajar, tidak akan terjadi sinkronisasi. Maka dalam sekolah Yesuit itu selalu dikembangkan, gitu kan. Suatu proses untuk menyegarkan dan memperdalam aspek kerohanian dan intelektualitas, gitu ya. Bayangannya seperti ini. Kalau kita ingin memperdalam aspek kerohanian dan intelektualitas, itu seperti diundang menjadi seperti anak kecil. Bapak Ibu bisa membayangkan anak kecil itu seperti apa, gitu ya? Anak kecil yang memiliki rasa penasaran, anak kecil yang bisa mengimajinasikan banyak hal, daun bisa menjadi kapal, kemudian kayu bisa menjadi helikopter dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita semua diundang untuk menyegarkan dalam aspek kerohanian dan intelektualitas seperti anak-anak kecil. Maka kalau hari ini, pada siang hari ini kita belajar dari 3 teman ini, gitu ya, tentang guru pembelajar, saya kira kita semua diundang untuk melakukan hal yang sama. Diundang supaya kita sama-sama menjadi seperti anak kecil, gitu ya, yang memiliki rasa takut, memiliki imajinasi yang luar biasa, memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Dan itu, kalau itu bisa terjadi, sekolah kita, entah itu sekolah Yesuit atau bukan sekolah Yesuit pun, gitu ya, itu kita akan berkembang bersama-sama. Sekolah kita menjadi ladang, menjadi sarana berkembang yang luar biasa, gitu kan. Dan kalau ini bisa terjadi, gitu ya, kita bisa yakin bahwa Indonesia kita itu bisa akan sangat maju, bisa lebih baik dari sekarang ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga terima kasih kepada para hadirin, pada Pak Kartono, pada para penyelenggara. Kita semua boleh belajar pada hari ini menjadi seperti anak kecil, takjub, imajinatif, kreatif, dan lain sebagainya. Dan semoga acara ini, bukan hanya semoga ya, tapi kami yakin bahwa acara ini pasti bermanfaat bagi semuanya. Kami mengundang lagi, kalau ada kesempatan lain, kami mengundang Bapak Ibu guru yang lain untuk ikut hadir, ikut juga berbagi bersama kami, supaya kita sama-sama menjadi komunitas, tidak hanya sekolah De Brito yang belajar, tapi kita semua sama-sama menjadi komunitas yang terbuka untuk belajar demi Indonesia, demi pendidikan yang lebih baik.
Terima kasih Pak ST, waktu saya kembalikan. Catur, terima kasih untuk penegasan Pak Catur dan peneguhan untuk seluruh proses hari ini. Nah, di bagian akhir, Bapak Ibu, waktu kita memang maksimal itu sampai pukul 15. Nah, sekarang ini bagian dari dinamika pembelajar betul dan belajar. Di bagian akhir ini saya akan minta Bu Indri, Pak Nova, ceritakan terakhir ini, singkat saja, ketegangan Anda sampai malam terakhir tadi malam. Apa yang muncul di perasaan Anda? Siapa dulu, Bu Indri atau Pak Nova? Boleh saya dulu mungkin, Pak. Ya, silakan. Bagaimana Anda belajar ini singkat, tampil pertama dengan ketegangan. Silakan. Baik, ini sedikit sharing ya Bapak Ibu. Ya, sedikit saja ya. Oke, jadi saya sudah diberitahu ini 2 minggu yang lalu ya oleh Pak Kartono, dan itu sudah mulai merasa deg-degan. Dan mungkin beberapa teman saya yang pada saat diberitahu hari H kayak Bu Ratna, kemudian Bu Susi itu ya, itu sudah saya curhati tuh, aku deg-degan nih, udah deg-degan sampai sekarang seperti. Jadi kemudian apalagi tadi malam ya, sampai saking bingungnya ini saya coba latihan, ini juga saya pakai latihan kemarin Bapak Ibu. Terus ternyata waktunya melebihi batas, saya konsultasi juga sama Pak Kartono, kira-kira ada slide yang perlu dihapus atau tidak. Kemudian ya kami bersama di sana berdiskusi tadi malam, baru tadi malam kami berdiskusi, sehingga tadi yang sudah saya sampaikan, PPT-nya jadinya seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan, tapi saya akan selalu mencoba untuk belajar dan belajar lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri, tepuk tangan. Saya dengan sengaja sampai malam membuka laptop dan mantengi, siapa tahu kedua teman saya ini mesti masuk, ternyata masuk betul, dan sukses untuk yang ini Bu Indri, terima kasih. Pak Nova, silakan. Terima kasih Pak. Saya lega sekarang. Karena apa? Hamin semalam itu kepala saya panas, bukan karena Gunung Merapi meletus ya, tapi karena mengajar, sharing, mengajar siswa gitu, itu biasa. Tapi sharing kepada orang lain yang notabene kita tidak pernah ketemu, itu menurut saya kok apa ya? Saya sungguh ndrodok itu, badan saya ndrodok, kepala saya panas, terus saya di ultimatum semalam ya, di ultimatum saya memang agak sengaja memberikan materi ini ke PST itu agak terlambat biar apa saya punya kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang tepat, hal-hal yang kira-kira bisa apa diutarakan dengan mudah dipahami gitu ya. Nah, terus sore itu saya WhatsApp Pak Kartono, dan jam 5 sore saya di ultimatum. Mau tidak mau jam 7 malam materi harus dikumpulkan. Lah itu, tapi justru dari ketakutan yang akhirnya saya berani melakukan itu, saya diberi apa ya, diberi dampingan ya, teman lah menurut saya Pak SD itu teman konco yang diberi dampingan agar apa yang diungkapkan siang ini itu mudah dan konkret gitu. Terima kasih Pak SD. Terima kasih, selamat siang. Dan akhirnya bisa ya, harus bertelepon. Ya, masih belajar. Pak Nova, terima kasih untuk Pak Nova. Pak Eri memberikan pamungkas, barangkali Ya, ada sesuatu yang mau dikatakan, silakan. Saya juga sama ya seperti Pak Nova, lega begitu ya, sudah menyampaikan sharing saya kepada teman-teman guru, dan juga saya melakukan persiapan ini ketika Pak Kartono menghubungi saya gitu ya, 2 minggu yang lalu, kemudian langsung saya kerjakan saat itu. Jadi kemudian saya buat apa rancangannya, kemudian finishing yang pertama itu hari Senin kemarin, kemudian finishing yang kedua tadi pagi saya sampaikan ke Pak Kartono. Jadi saya perlu beberapa kali finishing untuk kegiatan ini karena konsentrasi saya juga terpecah. Saya harus mendampingi para guru penggerak dari pagi hingga siang tadi bersama Pak Joyo begitu ya. Kemudian besok masih seharian mendampingi guru penggerak juga yang akan kami laksanakan selama 9 bulan ke depan ya, menjadi narasumber di sana untuk lokakarya dan juga untuk pendampingan individu. Jadi konsentrasi saya sampai dengan hari ini sebenarnya terpecah ya, mau membagi di mana begitu ya untuk kegiatan ini. Tapi terima kasih Pak Kartono atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Eri. Makin meneguhkan bahwa dalam proses seperti ini bukan hanya pikiran yang kegiatan, ternyata perasaan. Kalau takut untuk teman-teman yang sedang membimbing KI, acap kali anak-anak kita itu, kok kamu nggak menghadap?
itu macet Pak. Ya kalau macet itu ya ketemu saya, segera hubungi saya supaya bisa diurai. Ternyata sama guru, kok nggak segera serahkan? Macet, ya macet itu ngomong. Itulah dinamika kita. Ternyata ketika mengalami jadi guru ya seperti anak-anak kita juga. Itulah hal yang wajar yang kita hadapi. Ketika macet, diskusi, lalu semuanya akan menjadi cair. Terima kasih Bu Indri, Pak Nova, Pak Heri untuk perjuangan Anda sampai menyajikan siang hari ini. Terima kasih Pak Catur yang menemani juga. Sampai selesai Bapak Ibu Romo dari berbagai sekolah, berbagai penjuru angin, dan juga dari The Brito yang siang hari ini setia. Ini acara dari kita untuk kita juga, maka kita akan punya kesempatan berbagi setiap bulan depan masih ada sesi-sesi berikutnya dengan topik yang berbeda. Hal yang sederhana yang kita olah, kita refleksikan. Hanya pengalaman yang kita refleksikan yang memiliki daya ubah untuk maju. Mari kita berfoto sebentar karena administrasi itu penting. Silakan Bu Nita untuk mengakhiri, untuk berfoto. Romo, Frater, Bapak Ibu, mari kita berfoto dulu. Di sini ada 3 slide, nggih. Maka saya akan mulai dengan slide yang pertama. Berkenan membuka kamera, mari kita foto bersama. Mohon Bapak Ibu di slide ketiga ini untuk membuka kameranya. Oke, baik, saya awali dengan slide pertama. 1, 2, 3. Lalu slide kedua. 1, 2, 3. Lalu slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, Romo, Frater, terima kasih Bu Nita, dan saya sebagai moderator pemandu siang hari ini, jika ada lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Waktu sepenuhnya saya kembalikan pada Bu Nita. Sampai jumpa bulan depan. Bu Nita, silakan untuk menutup dengan doa. Ya. Baik, Romo, Frater, Bapak, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam kegiatan Kelas Inspirasi Mendidik seri ke-7 ini. Kita akan bertemu kembali di seri ke-8 bulan September, ya Pak Kartono. Tapi sebelumnya, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Apakah hadir di sini bersama kita masih ada Romo Agam? Romo Agam masih ada. Romo Agam, nanti saya mohon bantuannya untuk memberikan berkat, ya Romo. Siap. Baik, Romo matur nuwun. Mari Bapak Romo, Frater, Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kesempatan kami belajar, kami berbagi bersama dalam pertemuan kami siang sampai sore hari ini. Semoga proses pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada hari ini. Apa yang kami pelajari hari ini bisa kami terus kembangkan dan kami terus menjadi guru pembelajar supaya bisa mendampingi para siswa dengan lebih optimal. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Santo Yohanes de Brito, Doakanlah kami. Mari kita mohon berkat melalui Romo Agam. Monggo Romo. Semoga Allah yang dulu mengajari Bapak Ignatius, mengajari juga Yohanes de Brito, mengajari kita menjadi guru, mengajari juga anak-anak yang dipercayakan kepada kita, selalu membimbing, melindungi, dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Romo, terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih Pak Anas. Karena Matur nuwun. Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat teman-teman di dalam.